Beredar di media sosial video putri sulung Nikita Mirzani, Laura Mizani Naseru Asri, alias Loli mabuk di sebuah acara. Video Loli mabuk salah satunya diunggah oleh akun TikTok @nikitamirzani_fanbase pada Rabu 19 Juli 2023. Sama nih, gue juga karena gue tuh sebetulnya kalau setiap gue live kalian ketiknya hal-hal yang sama. Hal gini gue kasih tahu ya, kalau ada yang komen bilang iyalah anaknya kayak gitu nggak beda jauh sama emaknya, memang kalian pernah ketemu video saya lagi mabok? Saya tanya, ada nggak tersebar luas video saya lagi mabok? Nggak ada. Memang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah deket rumah SMA. Terus saya pindah ke SMIP Rumah Gawita. Nggak ada saya minum, nggak ada saya mabok, nggak ada saya kabur dari rumah, nggak ada. Atau saya kabur dari tempat manapun, nggak ada. Jadi kalau kalian bilang ya iyalah anaknya nyontoh emaknya, saya tidak pernah menyontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya. Tidak ada tidak ada ibu manapun di dunia ini mencontohkan hal-hal yang buruk gitu. Kalau anak saya mau melakukan hal-hal yang ya kayak mabok, minum minuman keras, alkohol, boleh dibolehkan, tapi tunggu umurnya cukup. Kapankah umurnya cukup? 21 tahun. Gitu. Di negara manapun, mau di UK, mau di Amerika, mau di Eropa, umur 16 tahun itu tidak boleh mengakses yang namanya minum-minuman alkohol. Dan kalau misalkan ada yang bilang, tapi di situ banyak orang dewasa, pasti diawasi. Orang dewasanya gendeng berarti, kenapa anak itu dibiarkan sampai lunglai? Gitu, berarti yang dipertanyakan adalah orang dewasanya di situ kenapa tidak melarang, betul nggak? Malah direkam, sibuk direkam, disebarin gitu kan. Harusnya dilarang, apalagi orang dewasa itu kan pasti otaknya lebih jalan kan, harusnya dilarang, jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau ada yang klarifikasi, di situ ada orang dewasa kok, orang dewasanya harus dipertanyakan, dia waras atau tidak di sana, kok anak di bawah umur. Kalau kalian ini kan yang nonton saya 3.500, pasti kalian punya kuota ya. Kalian cek aja di Google ya. Semua negara punya peraturan masing-masing untuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur, apalagi di luar negeri, itu 21 tahun baru boleh minum alkohol. Gitu. Palingan kalau misalkan semua negara tuh beda-beda sih peraturannya ya. Semua negara beda-beda peraturannya. Tapi di Indonesia aja 21 tahun. Kalian cek aja di Google. Di luar negeri, di Eropa, nggak tahu 18 tahun, gue lupa, atau 20 tahun. Nggak ada 16 tahun itu dibiarkan sama orang dewasa untuk, kecuali dia hidup dengan keluarga yang Bronx. Mak bapaknya pemabok, begajulan. Mungkin masuk akal. Lah tapi kan emak bapaknya kagak ada yang begajulan. Menunjukkan kalau di rumah menjadi seorang ibu, merawat anak, mendidik, memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan yang diinginkan gitu. Jadi kalau ada yang klarifikasi entah dari keluarga, siapa tadi yang lu bilang? Marsupilami. Iya, keluarga Baby Hui itu yang selalu mensupport. Jadi gini, ada anak remaja yang memang selalu ingin didengarkan dan tidak mau disalahkan. Jadi apapun yang dia lakukan, walaupun salah, dia tidak boleh dilarang. Ada beberapa anak teenager yang melakukan hal seperti itu, banyak gitu. Nah mungkin salah satunya adalah terjadi di siapa? Apanya? Yang selalu mau dibenarkan. Terjadi di keluarga Baby Hui. Keluarga Baby Hui. Iya. Ya kan karena di sini nggak diajarkan. Di sini tidak diajarkan. Saya jujur ya, nih kalian pasti pasti kalian udah record, tapi minta tolong dengan recordan ini ya, membawa rezeki untuk kalian ya. Jangan diberikan judul yang aneh-aneh. Satu kali saya tahu ada judul yang aneh-aneh tentang recordan ini, mohon maaf kalau saya akan menghilangkan akun YouTube kalian. Ya saya udah bilang nih ya, jadi kalau kalian mau rekam boleh, tapi sesuai dengan judul. Saya nggak mau dipotong-potong, saya nggak mau ya. Tahu kayak gitu mendingan gue ngomong di YouTube aja, biar gue yang dapat rezekinya.
ya. Jadi ya kalau ada yang nih saya cerita tentang kehidupan saya ya. Saya itu baru minum alkohol itu usia 25 tahun. Waktu itu di Takigawa. Takigawa Kemang. Ya. Waktu itu ada yang namanya Takigawa Kemang. Itu juga gue disuruh minum sama almarhum Olga Saputra. Waktu itu gue minum sake, itu cuman segelas kecil ini. Itu usia 25 tahun. Tuh, 25 tahun ya. Jadi kalau kalian bilang, iyalah ajaran maknya. Mak mana? Ibu yang mana yang mengajarkan anaknya jadi hancur? Ibu yang mana? Nggak ada. Ibu yang mana? Gue tanya. Adiknya dugem nggak bawa anaknya. Gue emang dugem, gue gotong-gotong anak gue ke klub. Enggak, gue dugem aja kan baru-baru berapa tahun ini aja. Ini juga udah nggak lagi capek. Ini aja gue udah gak pernah dugem. Udah ada kali. Kemarin gue cuma dugem di HW. Itu juga cuman Apaan 2 cuma jam. nyemil doang. Itu nggak dugem, itu makan. Dan itu bukan dugem karena di HW yang pokoknya semua HW itu ada cilok kesukaan gue sama cireng. Dan itu gue udah nggak bisa kena asap rokok sama sekali karena gue udah nggak ngerokok. Gue nge-vape aja nih satu ini nih bisa 1 minggu lebih baru habis. Gitu. Jadi gue tuh udah hidup sehat. Gitu. Dan kalau ada yang bilang iyalah nyontoh, ya kalau ada yang jelek ya jangan dicontoh. Itu. Dan gue tidak pernah mencontohkan bermabuk-mabuk ria di rumah. Nggak ada. Memang minuman gue banyak di rumah. Kalau kalian mau lihat minuman gue mahal semua. Ada yang 1 botol belinya 75 juta ada yang 1 botol harganya 100 juta gue punya di rumah. Tapi tidak gue ajarkan ke anak-anakku untuk minum. Nanti kalau mau minum, nah ada usianya 20 tahun, 21 tahun. Ketika dia udah bisa cari duit sendiri. Sama pun, begitupun gue. 25 tahun tuh gue udah bisa mencari uang sendiri. Gue mencari uang sendiri tuh dari usia 21 tahun. Gue sudah tidak pernah minta uang lagi sama orang tua. Walaupun orang tua gue tuh berada. Kenapa? Karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bisa sukses. Gitu. Ya, jadi gue itu minum alkohol tuh usia 25 tahun. Dan gue kalau minum, ya gue tidak pernah di depan anak-anak gue. Gitu. Gak pernah gue nyontohin ya. Di rumah ini, ketika gue sudah menginjak pagar masuk rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. No matter what kalian mau bilang apapun. Tapi ketika gue sudah masuk ke rumah, 1 jengkal, 1 telapak kaki gue masuk aja dari pagar, dari luar ke rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. Gue akan mencontohkan semua hal yang baik. Ya. Jadi tidak ada. Seorang ibu pelacur pun tidak ingin anaknya menjadi seorang pelacur. Seorang ibu pembunuh atau seorang ibu maling pun tidak akan mengajarkan anaknya maling dari kecil. Gak ada. Di mana? Coba, ada nggak keturunan penjahat? Emaknya penjahat, bapaknya penjahat, anaknya penjahat juga. Ya mungkin beberapa ada, tapi itu mungkin yang udah keluarga yang udah brongs banget kali, yang memang low pendidikan, yang memang nggak ada education ya, nggak ada educationnya gitu. Jadi kalian tuh kalau komen di TikTok, di Instagram, di YouTube, ya iyalah buah nggak jatuh dari pohonnya, apa nih? Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iya nggak ada, jatuhnya kejauhan. Buah nggak jauh dari pohonnya. Iya nggak ada. Pohon tidak akan mengajarkan buah untuk busuk, nggak ada. Makanya kan pohon tuh gimana sih biar pohonnya tumbuh bagus? Disiram, bener nggak? Dirawat. Gitu. Kalau kalian tolak ukurnya karena gue suka pakai baju seksi, ya gue suka pakai baju seksi tuh baru berapa tahun ini doang ya kan. Dan gue pakai baju seksi ya gimana ya karena punya badan bagus. Ya gue dirawat. Kalau kalian tanya bangga banget sih punya badannya bagus, ya gue bangga gitu. Gue bangga gimana ya. Ya gue seneng aja dengan pencapaian gue yang punya anak 3, tapi badan gue nggak melar gitu. Dan kalau gue pakai bikini, pakai kancut doang, ya gue kan di kolam renang, gue kan di pantai, gitu. Gue nggak pernah pakai BH doang atau kancut doang di rumah atau di jalanan atau pergi ke mall, nggak ada, nggak pernah. Anak gue pun
Kalau mau pakai baju berenang, ya di kolam berenang saat kita liburan ke pantai gitu. Nggak ada kucuk-kucuk gue mau ke mall gitu, tiba-tiba gue pakai bikini, nggak ada. Ya kalau pakai baju kelihatan belahan tetenya, ya gimana, gue kan orang dewasa ya, gitu. Nggak bisa dong, gue selalu ngikutin kemauan netizen, pakai baju tertutup apa segala macem, nggak bisa. Kan gue punya kehidupan juga, gitu. Kalau kalian mau komentar ya silahkan, gitu. Iya, makanya gue tuh kadang suka enak deh orang ngomong buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya kalau misalnya buahnya apel terus jatuhnya ke pohon duren, itu udah beda sayang. Itu jauh, itu baru lu bisa bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, itu kejauhan. Jangan pada sok kenal, makanya ngomong kayak gitu. Iya. Karena nurun ke emaknya, emaknya nggak kayak begitu. Kayak kenal deket aja. Kayak kenal deket. friend ya. Itu sahabatan emang. Terus kalau ada seorang anak bilang semasa hidupnya tidak bahagia, semasa hidupnya yang tidak bahagia tuh yang mana? Bagian apa? Yang bagian mana? Yang bagian dia sudah jadi teenager dari umur 13 tahun sampai umur 16 tahun. Yang mana? Gitu, yang mana? Karena gue sudah menjadi seorang ibu yang berusaha yang terbaik gitu. Apapun yang anak gue minta, ya gue support kalau itu di hal-hal yang positif gitu. Anak gue yang sulung tuh ya main kuda, latihan kuda ya. Panah. Latihan kuda di tempat Nabila Syakib, panahan. Semua pokoknya kalau apapun yang hal positif, mau mahal sampai ratusan juta juga gue beliin. Itu alat panahannya, itu harganya nggak main-main loh. Harganya tuh. Namanya ibu ya, apalagi kan gue nggak pernah panahan dulu. Zaman dulu mana ada sih panahan, mana ada sih Caranya congklak, berkuda mana ada sih, nggak ada. Makanya gue pengen ketika gue punya anak tuh ya, anak gue kalau bisa ya melakukan hal-hal sunnah Rasul, ya kan, panahan kan Rasul banget tuh kan, berkuda gitu. Gue pengen tuh anak-anak gue tuh bisa tercatat gitu, nama lomba panahan, ikut lomba-lomba berkuda. Gue sama anak orang aja gue sayang. Kalian tahu nggak? Gue tuh punya anak asuh, jangan dikasih tahu ya, jangan dikasih tahu gitu. Kalau nggak mah mereka anak asuh gue tuh, apalagi kayak pesantren-pesantren, panti asuhan yang gue kalau ngomong gini nanti dibilang, aduh jumawa deh, aduh sombong deh, kayak gitu-gitu. Gitu gue sama anak orang aja gue sayang banget, apalagi sama anak sendiri. Celin udah habis kali. Gak ada lah, gak ada. Kalau seorang ibu marah, apalagi single parent, ya semua ibu kayaknya di dunia ini pernah marah deh. Kayaknya bukan cuman gue deh. Kayaknya tuh seolah-olah tuh kayak cuman gue doang yang marah. Kayaknya semua ibu di dunia ini pernah marah deh. Mak gue aja marah sama gue. Gue bukan ditabok lagi sama mak gue, dilempar pakai apa tuh yang buat ngerendam cucian, ember, sampai pecah di kepala gue. Biasa aja. Jolang. Biasa aja. Trauma apa? Trauma diapain? Kalau trauma itu nggak bersosialisasi sayang, lah dia kan keluar. Trauma apa? Trauma apa? Kalian tuh jangan seolah-olah kayak 24 jam tinggal sama gue gitu, sampai bisa mengarti-artikan hal-hal yang gue pun nggak tahu trauma apa. Nggak ada tuh anak rasa di sini adem-adem aja. Trauma apa? Trauma apaan? Apa gue pasung? Ah? Oh iya, Gue apain kalau gue bingung kalau
trauma tuh trauma gimana? Coba kasih tahu deh. Mungkin gue sebagai orang tua masih belum bisa jadi orang tua yang seutuhnya kali ya, mohon maaf ya. Tapi gue nggak pernah kayak gimana gitu. Dan kalau memang terjadi kekerasan, itu anak kayaknya gue kan lebih sering di luar ya. Pintu rumah ini nggak pernah dikunci kalau pagi atau siang nih. Kan bisa kabur tuh ke polsek deket banget tuh. Kan gue udah tinggal di rumah ini 4 tahun. Pasti udah ada luka-luka lebam apa segala macam. Apalagi kan katanya dia suka live ya kan. Kalian lihat nggak lebam-lebam? Yang ada kalian lihat goresan di sini kan. Nah kalian tanya tuh dulu tuh sering nanya kan Mail ya. Ini kenapa kak? Kok ada goresan gitu kan. Dan dia nggak pernah mau jawab. Ya, itu jatuh dari lantai 3. Loncat saat gue lagi di Swiss. Gitu. Jadi gue tuh bingung kalau kalian ada yang ngomong, ibu yang jahat gimana nih? Kalau gue jahat, anak gue nggak ngapa-ngapain dong. Sekolah, les bahasa Inggris di Kemang, bimbel di Kemang, les piano, les panahan, kuda, les berkuda. Lah dia terus kan ini dance. dia yang mau dance di gimnastik gancit. Kegiatan dia banyak. Kalau dia trauma atau dia pernah mengalami siksa, lah saat dia keluar les itu kan gak sama gue. Kan dia bisa ngomong ke orang-orang, mak gue begini, mak gue begitu. Kecuali dia didekem, dikurung, gak ada yang tahu kehidupan anak gue. Gak bisa kelihatan kamera, gak kelihatan siapa-siapa. Nah mungkin bisa jadi. Lah ini kan dia bersosialisasi. Setiap hari tuh dia pasti jadwal keluar rumah tuh ada. Entah dia gimnastik lah, dance apa? Iya, Dance apa yang di gimnastik? Latihan dance dia. Gym. Iya Rockstar Gym yang Iya. digancit. Dia latihan dance pokoknya. Latihan dance. Berkuda. Bimbel di Kemang. Bahasa Inggris, English First di IF Bintaro. Terus panahan di Itu markas Abri ini Ragunan. di Ragunan. Berkuda di tempatnya Nabila Sakib Depok. di Depok. Gimana? Kasih gue penjelasan. Trauma disiksa di bagian mana? Itu anak kan bukan Loli itu anak yang pinter. Dia IQ tertinggi di sekolahnya saat di Indonesia ya. Dia pasti kalau dia mendapatkan penyiksaan, dia udah ngoceh keluar. Atau enggak dia kabur ke polisi. Kan dia suka nonton tuh kadang-kadang di TV kan. Anak dipukulin, kabur ke kantor polisi. Ya kan gampang. Polsek di sini tinggal jalan kaki.